Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Giusti Raja dengan NIM 2022 101 103 11100. Saya seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum, dan saat ini sedang berada di semester 7. Jadi, pada kesempatan saya kali ini, izinkan saya untuk membahas hal yang mungkin masih hangat akhir-akhir ini, yaitu terkait KUHP baru. Di mana KUHP baru ini tuh baru di launching atau baru disahkan pada tanggal 1 Januari tahun 2026. Maksudnya sudah berlakunya seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan membahas hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Tema ini penting bagi saya karena menyangkut bagaimana negara menangani atau memandang pidana, bukan hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai sarana pembinaan dan pemulihan sosial. Sebelum kita berbicara lebih lanjut nih, alangkah baiknya kita mulai dulu apa latar belakang pentingnya tema ini. Jadi selama ini tuh pidana sering dipersepsikan sebagai balasan atas kejahatan. Padahal, hukum pidana modern tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata. Melalui KUHP nasional, Indonesia menegaskan perubahan paradigma pemidanaan yang lebih manusiawi. Jadi, pemenjaraan itu sudah dianggap tidak sezaman dengan hukum modern yang kini telah berlaku. Karena pemenjaraan itu ibarat tuh pelaku itu benar-benar dihakimi, dijudge, dia benar-benar haknya diambil pun kita nggak ada yang tahu. Maka itu dari KUHP baru ini Indonesia itu merubah dari yang awalnya hukuman pada pelaku itu sebatas pada penjara, tapi diubah ke dalam pemidanaan yang lebih manusiawi. Jadi, transisi ke pembaruan hukum pidana ini yaitu KUHP nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak pembaruan hukum pidana Indonesia. Salah satu pembaruannya adalah perumusan tujuan pemidanaan secara eksplisit yang sebelumnya tidak ditemukan dalam KUHP lama. Jadi di dalam KUHP yang lama tidak ada yang tujuan pemidanaan secara eksplisit. Jadi kita tuh abu-abu tujuan pemidanaan itu, kita hanya menerka-nerka. Di dalam kitab undang-undangnya sendiri tuh tidak dijelaskan apa sih tujuan pemidanaan itu. Dan kita sebagai mahasiswa hukum atau sebagai masyarakat itu hanya bisa mengetahui tujuan pemidanaan itu hanya dari mengira-ngira, asumsi, dari beberapa teori seperti itu. Namun di KUHP yang ini yang lebih disempurnakan, ya bisa dibilang original buatan kita lah, itu dibuat salah satu pasal yang menyatakan tujuan pemidanaan secara eksplisit. Tujuan pemidanaan tidak mungkin tercapai tanpa sistem pelaksanaan pidana yang tepat. Disinilah sistem permasyarakatan berperan penting sebagai sarana konkret pelaksanaan pidana penjara dan pidana lainnya. Namun, sistem yang sempurna pun tidak akan bisa berjalan sesuai dengan angan-angan apabila aparatur negaranya itu tidak bekerja dengan baik. Karena bagaimanapun sistem hanyalah benda mati yang menggerakkan tetap aparat-aparat atau ornamen-ornamen di dalamnya. Jika ornamen-ornamennya itu sudah tidak bisa profesional dalam menjalankan pekerjaannya atau dalam melaksanakan tupoksinya, maka sistem sebagus apapun itu akan percuma karena tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Di sini masyarakat juga mempunyai peran dalam pelaksanaan pidana pembinaan ini. Jadi gimana sih itu sistem permasyarakatan, kok masyarakat bisa sih mempunyai peran? Nah, jadi secara yuridis sistem permasyarakatan ini
diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pemasyarakatan dipahami sebagai sistem pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila, bukan sekedar pemenjaraan. Pemasyarakatan barangkali berangkat dari pandangan bahwa narapidana tetap manusia yang memiliki hak martabat. Pidana tidak boleh menghilangkan hak asasi manusia kecuali pembatasan yang sah menurut hukum. Itulah salah satu alasan mengapa sistem pemenjaraan itu diganti ke dalam sistem pembinaan atau warga binaan berdasarkan Pancasila. Karena mengapa? Karena takutnya pemenjaraan itu tuh melanggar hak warga negara dan harkat martabat sebagai manusia. Jika kita mundur ke belakang, tahanan-tahanan di era kerajaan atau di era Romawi seperti itu, pasti mereka mengalami tindakan-tindakan yang di luar akal sehat, di luar nalar, dan gak ada yang bisa mencegah hal itu. Dan takutnya apabila konsep pemenjaraan seperti itu tetap dibawa di era sekarang, tidak menutup kemungkinan bahwa tahanan-tahanan yang ada dalam penjara itu akan mengalami perlakuan serupa seperti para leluhurnya. Gitu. Maka itu di sini pemerintah Indonesia mencari terobosan baru. Jadi bukan hanya sekedar di penjara, tetapi para pelaku pidana itu dibina. Nah, dibinanya ini berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila. Melalui sila-silanya ada 5. Makna filosofi pemasyarakatan. Pemasyarakatan berangkat dari pandangan bahwa narapidana tetap memiliki yang martabat. Pidana tidak boleh menghilangkan hak asasi manusia kecuali pembatasan yang sah menurut hukum. Jadi pelaku memang memiliki batasan untuk mendapatkan hak asasinya, itu sebagai judgement atau kompensasi dari apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Nah, tapi di sini pembatasan itu tuh harus sah menurut hukum. Jadi tidak bisa sewenang-wenang atas kemauan sepihak atau seseorang atau sekelompok. Benar-benar harus sah menurut hukum dan hukum yang benar, bukan hukum yang diada-adakan seperti itu. Perbedaan sistem kepenjaraan dan pemasyarakatan ini seperti yang sudah sempat saya singgung sebelumnya. Sistem kepenjaraan itu dia bersifat represif dan menghukum. Represi dan menghukumnya itu sangat jelas banget, sangat nampak dia. Mulai dari dijeruji, ya kita nggak tahu dia di dalam penjara diapain, nggak ada transparansi seperti itu. Sementara itu, sistem pemasyarakatan bersifat rehabilitatif dan integratif dengan tujuan mengembalikan pelaku ke masyarakat. Jadi harapannya setelah para pelaku pidana ini tuh keluar dari penjara, mereka akan bisa hidup sebagai manusia normal lainnya. Mereka tidak mempunyai rasa penyesalan, ataupun meskipun ada rasa penyesalan, minimal dia tidak melakukan kejahatan yang sama. Tapi bukan berarti dia harus melakukan kejahatan yang berbeda juga, nggak gitu konsepnya. Diharapkan dia bisa menjadi masyarakat yang baik. Dan inilah mengapa pentingnya masyarakat di dalam sistem ini. Karena mau dibina sebagaimanapun, jika masyarakat atau lingkungan sekitar itu menolak akan adanya si pelaku ini, maka pelaku ini tidak memiliki ruang untuk tidak memiliki ruang untuk mencari nafkah, untuk hidup, untuk melakukan hidup. Dia tidak mempunyai ruang. Dan akibat ketidakadaan ruang tersebut, maka dia akan kembali melakukan tindak kejahatan. Maka dari itu di sini peran masyarakat itu sebenarnya sangat krusial, di mana kita sebagai masyarakat tuh harus mau untuk menerima para pelaku-pelaku ini, meskipun
pun kita juga memiliki rasa takut. Apalagi jika pelaku-pelaku tersebut memang memiliki riwayat yang ya bisa dibilang serem lah ya, kayak pemerkosaan, pembunuhan. Ya kan merinding juga kan. Sejarah lahirnya pemasyarakatan. Jadi konsep pemasyarakatan itu sebenarnya diperkenalkan oleh Suharjo yang menolak penjara karena dia menganggap penjara itu sebagai alat balas dendam. Jadi tujuan orang di penjara itu sebenarnya murni serta merta itu hanya untuk balas dendam. Tidak ada tujuan lainnya. Narapidana dipandang sebagai manusia yang tersesat dan perlu dibina. Jadi menurut Suharjo, narapidana itu mereka tuh bukan serta merta orang jahat yang harus dihukum atas balas dendam gitu, enggak. Tapi mereka tuh juga manusia yang tersesat dalam jalannya, dan mereka itu perlu dibina. Jadi tidak serta merta hanya dihukum, dipukulin, disiksa, terus setelah bebas mau jadi apa? Jadi apa? Melakukan kejahatan lagi. Siklus-siklus seperti itu jika terus diulang, maka gak akan ada kemajuan di dalam masyarakatnya, di dalam sistem hukumnya, dan malah akan menambah masalah di kemudian harinya. Kalau kita bicara soal KUHP yang baru, tujuan pemidanaan itu terdapat pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal ini tuh bukan hanya sekedar tujuan pemidanaan, tapi ini tuh sebenarnya merupakan sebuah kemajuan karena memberikan arah filosofis bagi hakim dan aparat penegak hukum. Jika kita melihat di undang-undang sebelumnya, di KUHP sebelumnya, tidak ada yang secara eksplisit yang menyebutkan tujuan pemidanaan itu apa di pasal-pasal yang tersebut. Jadi adanya tujuan pemidanaan ini sebuah terobosan yang sangat bagus menurut saya, karena kita jadi tahu apa sih tujuan pemidanaan itu. Karena jika tidak didefinisikan atau tidak dimasukkan secara eksplisit dalam suatu pasal, tujuan pemidanaan bagi tiap orang itu pasti berbeda-beda. Contoh, tujuan pemidanaan bagi polisi, tujuan pemidanaan bagi keluarga korban, tujuan pemidanaan bagi hakim itu pasti berbeda-beda. Mereka punya definisinya masing-masing, dan pidana dan pelaku itu ibarat itu terombang-ambing karena dia tidak tahu. Setiap orang punya keinginannya sendiri. Nah, dengan adanya pasal ini itu semakin jelas bahwa tujuan pemidanaan itu udah ditetapkan gitu loh. Dia tuh udah dikasih box bahwa hanya ini tujuan pemidanaan tuh, nggak lebih nggak kurang, tapi ini. Jadi mau nggak mau tujuan pemidanaan yang dipakai itu hanya tujuan pemidanaan dari pasal 51. Jadi asumsi-asumsi itu sepenuhnya nggak dipakai. Tujuan pemidanaan pertama itu pencegahan. Tujuan pemidanaan adalah mencegah terjadinya tindak pidana. Pencegahan ini mencangkup pencegahan umum bagi masyarakat dan pencegahan khusus bagi pelaku. Jadi tujuan pemidanaan itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Ibarat sedia payung sebelum hujan. Nah, sebelum terjadi tindak pidana, potensi kejahatan pidana itu sudah dicegah supaya tidak terjadi lagi yang namanya tindak pidana. Udah di-cut di situ. Bagus. Harapannya mungkin supaya hukum kita tuh selangkah lebih maju gitu ya daripada pelakunya ya. Dan tujuan keduanya itu memasyarakatkan terpidana. Pemidanaan bertujuan memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan. Artinya apa? Pidana harus mempersiapkan pelaku untuk kembali hidup normal dan taat hukum.
ini susah bagi kita sebagai masyarakat, dan juga lebih ke arah kita takut sih. Sorry to say, izin. Tapi ya, tujuan ketiga itu pemulihan konflik. Pemidanaan juga bertujuan menyelesaikan konflik akibat tindak pidana dan memulihkan keseimbangan sosial, bukan memperparah konflik antara pelaku dan masyarakat. Jadi, setiap terjadinya suatu tindakan pidana, entah itu dalam skala besar atau kecil, ya terutama skala besar, tujuan pemidanaan itu tidak hanya serta-merta untuk menghukum si pelaku, namun harapannya apa? Konflik yang timbul akibat tindak pidana tersebut itu dapat diredam, dan tidak hanya itu tapi juga dapat dipulihkan di sini. Artinya apa? Pemidanaan itu tidak hanya terfokus pada penghukuman pelaku, tapi juga di sini dia perlu memiliki peran untuk memulihkan keseimbangan sosial, bukan memperparah konflik antara pelaku dan masyarakat. Jadi pemidanaan itu bukan malah mengadu pelaku dan masyarakat, tapi pemidanaan itu ada berada di tengah. Jadi itu tujuannya untuk memulihkan, supaya masyarakat itu ibaratnya tidak terlalu benci kepada si pelaku karena akibat yang ditimbulkannya, dan si pelaku pun dipersiapkan supaya siap kembali ke masyarakat dalam keadaan sebaik-baiknya. Gitu ya. Jadi tujuan pembinaan tadi tidak hanya untuk menghukum, tetapi dia juga untuk menyeimbangkan masalah sosial yang timbul akibat dari tindak pidana. Tujuan keempat dan kelima, pemidanaan bertujuan menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah, serta tidak boleh merendahkan martabat manusia. Ini menegaskan sisi kemanusiaan pemidanaan. Harapannya pemidanaan kedepannya itu lebih memanusiakan manusia, dan kalau bisa bukan hanya waktu pemidanaannya, bukan hanya waktu penjaranya, tapi proses pemidanaannya dari penangkapan, penyidikan, interogasi, diharapkan bisa lebih memanusiakan manusia. Masuk pada teori-teori pemidanaan, itu ada yang pertama tuh teori absolut atau teori pembalasan. Jadi teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan setimpal. Teori ini menekankan keadilan retributif, tetapi dikritik karena mengabaikan perbaikan pelaku. Jadi di teori absolut, dia itu hanya serta-merta untuk menghukum si pelaku tanpa memberikan pelaku itu kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Jadi gak ada bedanya antara pelaku yang beneran pengen tobat, pelaku yang pura-pura tobat, atau pelaku yang emang gak pengen tobat. Itu gak ada bedanya, semua dipukul rata di situ. Intinya kamu jahat, kamu dihukum. Seperti itu. Nah, tapi cara-cara seperti itu tuh mendapatkan banyak kritik dari masyarakat karena dianggap terlalu kejam. Kasihan bagi mereka yang memang ingin bertobat tapi tidak diberikan kesempatan. Tuh. Lalu masuk ke dalam teori yang kedua, itu ada teori relatif atau pencegahan. Teori relatif memandang pidana sebagai sarana pencegahan. Pidana dijatuhkan agar pelaku dan masyarakat takut melakukan kejahatan. Jadi mereka tidak hanya menunggu, hukum itu tidak hanya menunggu ketika kejahatan itu sudah terjadi, tapi hukum juga sebagai tembok untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Jadi jika hukuman yang diberikan itu berat, maka kita sebagai masyarakat kan juga pasti takut kan mau melakukan tindak pidana. Ibarat korupsi gitu, hukumannya potong tangan lah, nggak usah hukuman mati, wes potong tangan aja, kan udah takut gitu. Ya itu pun kalau aparatnya juga nggak mau disuap, itu udah takut gitu. Jadi hukum tuh harusnya seperti itu. Jadi dia tuh tidak menunggu ketika
tindak pidana itu terjadi, tapi dia juga sebagai benteng supaya tindak pidana itu tuh tidak sampai terjadi. Lalu ada teori rehabilitasi. Teori rehabilitasi memandang pelaku sebagai individu yang perlu diperbaiki melalui pembinaan, pendidikan, dan pendampingan sosial. Jadi ini tuh sebenarnya bertentangan banget dengan teori absolut tadi, di mana teori absolut dia kan menyatakan bahwa pelaku itu harus dihukum, pokok kau pelaku kau diajar di tempat gitu. Nah, tapi teori rehabilitasi ini berbeda. Dia ibaratnya lebih kalem, ya open minded gitu lah, bahwa pelaku itu tuh meskipun dia berbuat jahat atau melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran, tapi dia tuh perlu untuk diperbaiki. Guna apa? Supaya dia bisa kembali ke masyarakat. Kan outputan dari dia di penjara katakanlah itu kan bukan hukuman mati kan, bukan dia mati kan. Setelah keluar dari penjara dia kan tetap hidup di situ. Jadi di sini tuh selama dalam masa penahanan akan lebih baik apabila para terpidana atau narapidana itu tuh diperbaiki melalui pembinaan, pendidikan, dan pendampingan sosial. Jadi setelah mereka istilahnya keluar dari penjara, mereka tuh bisa hidup seperti itu. Kalau di teori absolut, kita tidak diberikan kesempatan itu. Kalau semisal kita di penjara atau saya aja, misal saya di penjara, saya tidak bisa diberi kesempatan untuk saya bertobat karena saya benar-benar dijudge di situ, dihabisi, nggak cuma secara fisik tapi secara mental. Dan bagaimana kita mau kembali ke masyarakat dengan keadaan yang seperti itu gitu? Hidup pakai apa kita? Lalu ada teori keadilan restoratif. Teori restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. KUHP nasional itu mulai mengadopsi pendekatan ini. Jadi di teori restoratif ini tuh yang ditekankan itu adalah pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. KUHP nasional kita yang baru itu, Undang-Undang Hukum Pidana nomor 1 tahun 2023 itu mulai mengadopsi pendekatan restoratif atau restoratif justice, di mana hukum pidana itu tidak sekedar untuk menghukum pelaku seperti tadi, tapi dia itu juga memulihkan hubungan sosial, terutama pelaku korban. Seperti itu. Hubungan pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan. Secara konseptual, sistem pemasyarakatan merupakan alat utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan. Tanpa pemasyarakatan, tujuan pemidanaan hanya bersifat normatif. Artinya apa? Masyarakat di sini tuh dia tuh sebagai kunci utama, dia tuh sebagai king atau pion utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan tadi. Tujuannya tadi apa? Tujuan pemidanaan untuk memulihkan pelaku tindak pidana supaya dapat kembali masuk ke masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya itu tidak mau menerima, di situ problemnya. Maka sistem pemulihan tadi, pembinaan dan lain-lain itu akan omong kosong, bullshit juga. Tujuan mereka dibina, dikasih sistem seperti itu kan supaya dia bisa kembali ke masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya malah menolak, percuma juga ada sistem seperti itu. Makanya di sini masyarakat tuh diminta untuk kooperatif, bahwa kita sebagai masyarakat tuh juga harus mau untuk menampung, menerima, lebih tepatnya menerima mereka gitu, dan percaya bahwa mereka itu sudah benar-benar bertobat dan gak akan melakukan tindak pidana lagi, pelanggaran pidana lagi. Karena kalau masyarakatnya itu menentang, maka sistem-sistem tadi tuh omong-omong doang itu normatif aja. Mereka dia nggak ada implementasinya kalau kayak gitu. Lalu rehabilitasi melalui pemasyarakatan, pembinaan kepribadian, pendidikan, dan pelatihan kerja adalah implementasi langsung tujuan memasyarakatkan terpidana. Jadi fokusnya di sini tuh emang di kondisi internal pidana itu sendiri. Kondisi internal pelaku itu sendiri.
di mana pelaku itu tuh dibina secara kepribadian, pendidikan, dan pelatihan kerja supaya di saat dia keluar dari selnya, dari masa tahanannya, dia tuh sudah bisa untuk melanjutkan hidupnya. Lalu ada pencegahan residivisme. Pemasyarakatan yang baik dapat menurunkan angka residivisme sehingga mendukung tujuan pencegahan tindak pidana. Martabat manusia dalam pemasyarakatan, hak-hak warga binaan seperti kesehatan, ibadah, dan pendidikan mencerminkan prinsip bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Jadi di sini hak-hak warga binaan kayak kesehatan, ibadah, pendidikan itu mencerminkan bahwa prinsip pemidanaan itu tuh tidak sama sekali tidak merendahkan martabat manusia. Karena apa? Para terpidana itu mereka dibina secara kesehatan fisik, ibadah, kesehatan mental, jiwa, dan pendidikan, kesehatan otak. Jadi benar-benar ketika mereka keluar tuh harapannya ya mereka bersih gitu. Gue bersih bro gitu. Contoh program pembinaan, pelatihan kerja di lapas memungkinkan narapidana memiliki keterampilan setelah bebas sehingga tidak kembali melakukan tindak pidana. Jadi mereka dilatih soft skill seperti itu, entah itu membuat, yang pernah kulihat itu mereka membuat peyek, membuat baju, membuat barang-barang rajutan, kerupuk, kue gitu. Tujuannya apa? Untuk dijual supaya ketika mereka bebas dari penjara, mereka tidak bingung untuk mencari pekerjaan. Kenapa kok mereka bisa bingung? Ini juga efek dari perbuatan mereka sendiri. Status narapidana itu pasti akan sulit diterima oleh masyarakat. Jadi secara nggak langsung mereka tuh akan sulit untuk mencari pekerjaan. Maka dari itu masyarakat tuh diminta untuk aware, untuk ayolah saling bekerja sama gitu untuk mewujudkan sistem pembinaan ini. Asimilasi dan pembebasan bersyarat. Program asimilasi dan pembebasan bersyarat menunjukkan bahwa pemidanaan bersifat bertahap dan berorientasi reintegrasi sosial. Namun dari pemulihan itu tadi, itu ada yang namanya overcrowding dan dampaknya. Kelebihan kapasitas lapas menyebabkan pembinaan tidak optimal dan justru bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Jadi ini berkaitan dengan overload. Lapas yang sebenarnya itu cuma cukup diisi oleh 100 narapidana itu diisi 200. Jadi kan nggak optimal. Narapidana itu juga nggak nyaman. Pembinaannya pun juga pasti bakal berantakan karena udah overload di situ. Dan dampak dari overload itu aja itu tuh nanti udah tidak bisa dikatakan menjaga harga dan martabat manusia. Karena bayangin aja satu sel itu diisi berapa orang gitu, berapa puluh orang gitu. Beda kayak di pondok. Kalau di pondok mungkin ada beberapa pondok seperti itu, tapi kan itu masih layak, ada kasur, ada kipas, ada apalah itu. Kalau di sel buru-buru pak, di lantai pak, kayak ikan teri itu, kasihan. Keterbatasan SDM dan stigma. Kurangnya petugas pembinaan dan stigma masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi hambatan serius reintegrasi sosial. Jika sistem pemasyarakatan tidak dibenahi, pidana penjara justru menjadi faktor kriminogen, bukan solusi kejahatan. Tujuan pemidanaan KUHP nasional tidak dapat dilepaskan dari sistem pemasyarakatan sebagai sarana pelaksanaannya.
Makna pembaruan hukum pidana, KUHP nasional menegaskan bahwa pidana bukan balas dendam negara, melainkan sarana pembinaan dan pemulihan. Kesimpulan akhirnya, masyarakat atau pemasyarakatan adalah jantung pemidanaan modern yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan reintegrasi sosial. Demikian pemaparan saya mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.